Pernahkah kamu menyadari bahwa semua yang ada di sekitar kita memiliki alasan tata letak ke ruangannya? Selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membedah 10 konsep esensial geografi. Konsep pertama adalah lokasi. Ini adalah jawaban dari pertanyaan, di mana letaknya? Ada lokasi absolut yang pasti berdasarkan garis lintang dan bujur, seperti koordinat Indonesia. Dan lokasi relatif yang sifatnya berubah, seperti letak Indonesia di antara dua benua dan dua samudra. Konsep kedua adalah jarak. Ini adalah ruang pemisah antar dua lokasi. Jarak absolut diukur dengan satuan panjang pasti. Contohnya, jarak Jakarta-Bandung 150 km. Sedangkan jarak relatif diukur dari waktu atau biaya. Contohnya, dengan kereta cepat kini hanya 45 menit. Ketiga, keterjangkauan atau aksesibilitas. Ini soal seberapa mudah suatu tempat dicapai. Contohnya, dua desa mungkin jaraknya dekat, tapi yang satu sangat sulit dijangkau karena jalannya rusak, sementara daerah lainnya mudah diakses karena ada fasilitas jalan tol atau jembatan. Keempat, pola. Ini adalah susunan atau persebaran fenomena di muka bumi. Misalnya, pola permukiman memanjang, linier, yang biasanya mengikuti aliran sungai atau jalan raya. Atau pola memusat, di mana rumah-rumah warga berkumpul mengelilingi satu sumber mata air. Kelima adalah morfologi. Ini membahas bentuk permukaan bumi hasil tenaga endogen dan eksogen. Contohnya adalah daerah pegunungan yang bersuhu dingin, sehingga cocok untuk perkebunan teh. Berbeda dengan dataran rendah yang cenderung datar dan sangat cocok untuk aktivitas pertanian padi. Keenam, aglomerasi. Artinya adalah kecenderungan pengelompokan suatu gejala di suatu wilayah. Contoh paling mudah adalah kawasan industri, di mana pabrik-pabrik berkumpul di satu area khusus, atau permukiman khusus seperti pecinan, Chinatown, tempat berkumpulnya kelompok masyarakat tertentu. Ketujuh, nilai kegunaan. Setiap tempat punya manfaat yang berbeda bagi orang yang berbeda. Bagi seorang wisatawan, pantai memiliki nilai kegunaan yang tinggi sebagai tempat rekreasi. Tapi bagi seorang nelayan, pantai memiliki nilai sebagai ruang hidup dan tempat mencari nafkah. Kedelapan, interaksi dan interdependensi. Ini adalah hubungan saling pengaruh dan ketergantungan antar wilayah. Contohnya, masyarakat desa menghasilkan beras dan sayuran untuk memenuhi kebutuhan pangan warga kota. Sebaliknya, kota memproduksi barang industri dan elektronik untuk dikirim kembali ke desa, saling butuh. Kesembilan, diferensiasi area. Ini menyatakan bahwa setiap wilayah punya ciri khas yang unik. Karakteristik daerah pesisir yang panas membuat penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Sangat berbeda dengan daerah pegunungan yang mayoritas penduduknya adalah petani sayur karena suhu sejuk. Terakhir, yang ke-10, keterkaitan keruangan. Suatu fenomena di satu tempat disebabkan oleh tempat lain. Contoh nyatanya, penebangan hutan secara liar yang terjadi di wilayah hulu sungai akan menyebabkan bencana banjir yang parah di wilayah hilir perkotaan saat musim hujan tiba. Nah, itu dia 10 konsep esensial geografi. Kacamata yang bikin kita paham cara kerja dunia ini. Dengan paham konsep lokasi hingga keterkaitan keruangan, kalian bisa menganalisis masalah lingkungan apapun. Dari ke-10 konsep tadi, mana nih yang menurut kamu paling gampang diingat? Tulis di kolom komentar ya. Kalau penjelasan ini membantu, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Bagikan juga video ini ke teman-teman sekelasmu, biar belajar geografinya makin seru bareng-bareng. Sampai jumpa di materi geografi seru lainnya. Salam geografi.